Pada kesempatan ini, kita akan berbagi tentang pengujian instrumen penelitian, uji validitas dan reliabilitas dengan SPSS. Uji validitas dilakukan untuk menentukan atau menguji valid atau tidaknya butir pernyataan pada instrumen penelitian. Kriteria pengujiannya, apabila R hitung besar sama dari R tabel, maka butir pernyataan dinyatakan valid. Namun apabila R hitung kecil dari R tabel, maka butir pernyataan dinyatakan tidak valid. R hitung bisa dicari baik secara manual maupun bantuan software. Sedangkan R tabel nilainya baku. Bisa kita lihat pada tabel R. Nanti akan kita tampilkan. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kehandalan atau handal tidaknya instrumen penelitian, atau bahasa lainnya adalah konsistensi kuesioner. Kriteria pengujiannya, apabila Cron alpha besar sama dari 0,7, maka instrumen penelitian dinyatakan reliable. Namun apabila Cron alpha kecil dari 0,7, maka instrumen penelitian dinyatakan tidak reliable. Ini adalah tabel R. Untuk membaca tabel R, yang perlu kita tetapkan terlebih dahulu adalah jumlah responden atau N. Yang kedua, taraf signifikannya. Misalkan ketika kita menetapkan jumlah responden kita 10 orang, maka nilai R tabel 0,632 untuk taraf signifikan 5% dan 0,765 untuk 1%. Kalau 20 orang, 0,444 untuk 5% dan 0,581 untuk 1%. Kalau untuk 30 orang, 0,361 untuk 5% dan 0,463 untuk 1%, dan seterusnya. Pada kesempatan ini, kita menetapkan jumlah responden kita 30 orang dengan taraf signifikan 5%, sehingga diperoleh nilai R tabel 0,361. Apabila hasil perhitungan kita nanti didapatkan nilai R hitung besar sama dari 0,361, maka item dinyatakan valid, dan sebaliknya. Ini adalah angket penelitian tentang variabel kinerja pegawai. Item pernyataannya ada 11, dengan alternatif jawabannya ada 5, sangat tidak setuju, ragu, setuju, sangat setuju. Skor jawabannya 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita asumsikan angket penelitian ini sudah kita sebarkan terhadap 30 orang responden. Inilah tabulasi data uji coba instrumen. Ini adalah nomor responden 1 sampai 30. Sedangkan baris atas adalah nomor item pernyataan, nomor 1 sampai 11. Dan samping kanan adalah jumlahnya. Selanjutnya, data ini kita impor ke SPSS. Inilah tampilan SPSS
ada data view dan variabel view. Data view tempat menginput data, variabel view tempat memberikan nama variabel, termasuk tipe, desimal, label, value, dan lain-lain. Kita kembali ke Excel, kita copy, paste, lalu kita pindah ke variabel view, kita beri nama variabel kinerja 1, kinerja 2, ke-11. Pada label bisa kita beri nama dari variabel kita. Kinerja nomor 1, kinerja nomor 2. Ini bisa kita copy ke Excel, lalu kita tarik sesuai dengan yang kita butuhkan, copy, paste di SPSS. Kembali kita ke data view, maka sudah terlihat ada K1 sampai 11, artinya pernyataan kinerja 1, pernyataan kinerja 2, sampai pernyataan kinerja nomor 11. Inilah skor jawaban dari responden. Lalu jumlahnya paling kanan. Selanjutnya, data sudah bisa kita olah. Analyze, correlation, bivariate. Pindahkan semua pernyataan ini ke kotak variabel. Caranya Ctrl A saja, lalu pindahkan, lalu tekan OK. Inilah output uji validitas dengan correlation. Hitungnya bisa kita lihat pada paling bawah atau paling kanan. Kita lihat paling bawah saja. Hitung itu adalah nilai korelasi dari total terhadap masing-masing item pernyataan. Hitung untuk kinerja nomor 1 adalah 0,834, besar dari 0,361. Berarti butir pernyataan kinerja nomor 1 adalah valid. Kita lihat nomor 2, 0,638, masih besar dari 0,361, maka dinyatakan kinerja nomor 2 juga valid. Berikutnya juga kita lihat nomor 3, 4, dan seterusnya. Ternyata semuanya memiliki nilai hitung lebih besar dari 0,361. Maka dapat disimpulkan ke-11 item pernyataan yang kita gunakan adalah valid. Selanjutnya uji reliabilitas. Kita kembali ke data, analyze, scale, reliability analysis. Masukkan semua item pernyataan.
tetapi nilai total tidak kita masukkan. Lalu tekan OK. Inilah output uji reliabilitas. Terlihat nilai Cronbach alpha-nya adalah 0,871, besar dari 0,7. Berarti instrumen penelitian yang kita gunakan reliable atau handal. Selanjutnya, berdasarkan banyak referensi, uji validitas dengan SPSS bisa juga dilakukan dengan melihat nilai corrected item total correlation. Caranya, analyze, scale, reliability analysis, masukkan semuanya kecuali nilai totalnya. Klik statistik, aktifkan kotak pertama, kedua, ketiga. Continue. Oke. Inilah output uji validitas dengan menggunakan corrected item total correlation. Untuk melihat hitungnya, cari pada kolom item total statistik, lihat nilai corrected item total correlation. Untuk kinerja nomor 1, nilai hitungnya adalah 0,780. Kinerja nomor 2, 0,545. Seterusnya kita lihat semuanya juga besar dari 0,361. Artinya, item pernyataan kinerja nomor 1, nomor 2 sampai 11 semuanya valid. Dan untuk uji reliabilitasnya sudah keluar langsung. Lihat pada bagian atas ada kolom reliability statistik. Terlihat Cronbach alpha-nya 0,871, sama dengan yang pertama kita lakukan tadi. Jadi kesimpulannya, untuk uji validitas kita bisa menggunakan korelasi, bisa juga menggunakan item total statistik. Demikian saja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.